Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Para jamaah salat tarawih Masjid Fathullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita, terutama kewajiban dalam kaitannya ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua nanti menjadi bekal kita di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu doa yang dibaca oleh para ulama dan generasi salafus salih dalam konteks 10 akhir di bulan Ramadan, selain doa yang diriwayatkan oleh Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, itu ada banyak doa yang lain. Salah satunya yaitu doa Allahumma inna nas'aluka husnas siyam wa husnal hitam, Allahumma la taj'alna minal khasirina fi Ramadan waj'alna mimman tudrikuhumur rahmatu wal maghfiratu wal adku minan nar. Arti doa ini, ya Allah, inna nas'aluka, kami ya Allah memohon kepadamu husnas siyam, puasa yang terbaik, wa husnal hitam, dan akhir yang terbaik. Nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud husnal hitam. Allahumma la taj'alna minal khasirina fi Ramadan, ya Allah, jangan jadikan kami sebagai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Ini menarik doa ini. Jadi ada orang-orang, ada komunitas, ada kelompok orang-orang yang disebutkan sebagai al-khasirin fi Ramadan. Siapa? Kita tentu paham. Kalau kita melihat riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, itulah adalah orang-orang yang khasirin, ya. Orang-orang yang, ya, dia puasa tapi puasanya dia tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa-apa ini penjelasannya banyak. Ada yang menyebut bahwa puasanya hanya lapar dan dahaga saja, tetapi dia tidak menghikmati apa maksud dan tujuan puasa itu. Dia bahkan tidak memahami fikih puasa itu, sehingga sesuatu yang bukan hanya yang dimakruhkan, bahkan yang diharamkan dalam dia berpuasa, yang membatalkan puasanya, dia tidak faham. Ini minal khasirin fi Ramadan dalam penjelasan laisa lahu min siyami illal ju' wal 'atas. Tetapi nanti ada penjelasan yang lain yang kita bisa temukan dari apa yang ditulis oleh Az-Zahabi dalam Al-Kabair. Al-Kabair adalah satu kitab yang berisi daftar dosa-dosa besar. Mulai syirik, yang kedua adalah membunuh, ya, terus kemudian yang seterusnya sampai kemudian ada daftar, ya. Salah satu dosa besar adalah kita tidak berpuasa tanpa ada udzur syar'i. Di bulan Ramadan kita tidak berpuasa tanpa udzur syar'i, itu termasuk dosa besar. Az-Zahabi menjelaskan bahwa laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas itu adalah orang yang puasanya di bulan Ramadan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala, minal khasirina fi Ramadan. Termasuk orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan, yang Ramadannya, yang puasanya illal ju' wal 'atas saja. Lanjutan doa itu, waj'alna mimman tudrikuhumu ar-rahmatu wal maghfiratu wal itku minan nar. Jadikan kami ya Allah
Ya, termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ini sesuatu yang kita cari betul di bulan Ramadan. Wal maghfirah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering mendengar dari para penceramah, dari dai, dari ustadz, dari para kiai, dari para ulama. Yang kita cari di bulan Ramadan itu adalah maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Betapa meruginya kita melewati bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmah wal maghfirah wal itqu minan nar, dan itu ya, keterbebasan ya dari siksa api neraka. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin memfokuskan pada husnul hitam. Kalau tadi saya menjelaskan soal makna dari doa yang biasa dibaca oleh para ulama dan generasi salafus salih, ya, tapi di situ ada poin soal kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala soal husnul khitam. Ada dua penjelasan sekurang-kurangnya yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan husnul khitam yang ada di doa ini. Yang pertama adalah husnul khitam ini karena itu dibacakan di 10 terakhir bulan Ramadan, maka itu kaitannya dengan puasa kita. Jadi kita berharap puasa yang kita jalani minimal 29 hari, maksimal 30 hari itu kita diakhiri dengan al-itqu minan nar, keterbebasan dari belenggu, dari ancaman siksa neraka. Husnul khitam, puasa kita di penghujung adalah puasa yang terbaik, bukan puasa yang biasa-biasa saja, tapi puasa yang istimewa. Itu makna yang pertama. Tetapi ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa husnul khitam yang dimaksudkan di situ adalah husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Ini yang kita akan mencari definisi-definisi yang dijelaskan oleh para ulama soal apa yang dimaksud dengan husnul khatimah. Malam hari ini kita bicara soal menjadi hamba yang mendapatkan husnul khatimah. Lalu husnul khatimah itu apa? Ada definisi yang mungkin bisa kita pedomani soal husnul khatimah itu apa. Yang pertama adalah definisinya yang kita jadikan patokan, yang pertama adalah ayyuwaffaqa al-abdu lil bu'di anil ma'asi. Prinsip yang pertama kita mendapatkan husnul khatimah adalah ayyuwaffaqa al-abdu lil bu'di anil ma'asi. Seorang hamba diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk apa? Jauh dari kemaksiatan. Kita perlu ingat betul bahwa kita tidak melakukan kemaksiatan itu rahmatnya Allah, bukan usaha kita. Kita bisa melakukan ketaatan itu rahmatnya Allah, bukan kuasa kita. Kalau Allah tidak menghendaki kita melakukan ketaatan, sudah di depan masjid bisa kembali lagi. Kita dapat telepon, kita dapat apa, pergi lagi, tidak jadi ke masjid. Inilah ayyuwaffaqa, diberikan taufik lil bu'di anil ma'asi. Kita mau melangkah melakukan kemaksiatan, sudah di depan pintunya, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita digetarkan, diberikan rasa takut, tidak jadi bermaksiat. Itu kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita jaga, nanti di penghujung kita akan tahu ya, al-bu'd anil ma'asi. Lalu kemudian lanjutannya, kalau kita bermaksiat, wat taubatu minha, kita bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin kita terjebak, yang mungkin kita hilaf, yang mungkin kita tidak punya kendali sehingga kita bermaksiat. Tapi kalau kita nanti ditakdirkan untuk mendapatkan husnul khatimah, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bertaubat. Maka nanti penjelasan para ulama ya, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan dosa, kalau kita melakukan kemaksiatan, segera bertaubat. Saat itu juga, di tempat itu juga. Kalau kita melakukan kemaksiatan di siang hari, jangan nunggu sore, selesaikan bertaubatnya di waktu itu juga. Kalau kita melakukan kemaksiatan di malam hari, jangan nunggu pagi kita baru bertaubat. Insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, wat taubati minha, lanjutannya wal istiqamah ala ta'ah. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah. Ini istiqamah yang susah sekali. Konsisten. Tetap kalau kita berjamaah, terus berjamaah, tidak ada yang bolong ya. Kita selalu di saf depan terus seperti itu istiqomah, menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wal istiqomah ala ta'ah, kita diberikan taufik untuk itu.
lanjutannya yang ujung ini yang penting. Fayamutu ala hadhil ahwal. Ya. Kita meninggal, kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhil ahwal. Dalam 3 situasi ini. Kalau tidak al-bu'd 'anil ma'asi, jauh dari kemaksiatan, atau at-taubati minha, taubat, kita sudah selesai. Kita punya salah, kita punya dosa, tapi kita bertobat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertobat sebelum kita mati. Itulah husnul khatimah. Atau kita istiqomah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita saat sujud, mungkin kita saat ruku, mungkin kita saat dalam thalabul ilmi, mungkin kita saat sedang berjamaah. Kita meninggal dalam kondisi seperti itu, itulah yang disebut sebagai husnul khatimah. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita penting dalam konteks definisi yang dijelaskan oleh para ulama soal husnul khatimah ini, ya, kita perlu melihat hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, sahih hadisnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, mudah-mudahan itu adalah kita. Kata Rasulullah SAW, ista'malahu. Allah akan mendayagunakan dia. Allah akan membimbing dia. Allah akan menuntun dia. Allah akan memfungsikan dia. Para sahabat bertanya, wa kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memfungsikan, mendayagunakan, memanfaatkan seorang hamba yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini yang penting, perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Yaftahullahu lahu amalan salihan qabla mauti summa yakbiduhu alaihi. Kuncinya itu, kalau seorang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung hayatnya dia diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal salih qabla mautihi. Lalu kemudian setelah dia melakukan kesalehan, amal salih, kebaikan-kebaikan yang mungkin kebaikan-kebaikan yang jariyah, yang mengalir pahalanya, summa yakbiduhu. Di situ kemudian Allah mengambil dia, ya, membawa dia untuk kembali kepada irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di situ kita bisa tahu, ya, seseorang dikehendaki baik atau tidak. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, husnul khatimah itu misterinya luar biasa. Kalau kita melihat satu hadis, ya, populer hadis ini yang Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada seseorang yang antara dirinya dengan surga hanya sejengkal, tapi di penghujung hayatnya dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia sombong dengan amalnya, karena sombong dengan ibadahnya, karena sombong dengan ilmunya, digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Antara dia dan surga sejengkal, gelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah, taufik itu hak prerogatifnya Allah. Maka kita terus meminta setiap hari ihdinas siratal mustaqim 17 kali, itu maknanya di situ sebetulnya. Kita tidak berhenti sekali, maka Fatihah itu wajib kita baca dalam sholat, yang lain boleh tidak, Fatihah harus, karena di situ ada ihdinas siratal mustaqim yang kita memang harus minta terus menerus. Kenapa? Hati kita itu gampang goyahnya. Limadza sumiyal qalb litaqallubihi. Para ahli perkamusan Arab menjelaskan seperti itu. Kenapa hati itu disebut hati? Litaqallubihi. Karena hati itu gampang berubah. Maka sabit ala dinika wa ta'atika. Kuatkan, ya, hati kami dalam ketaatan, dalam agamamu, dan seterusnya. Ini, ya, sebaliknya juga begitu. Ada orang yang antara dia dan neraka hanya satu jengkal, tapi karena dia tidak putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dia terus, ya, mungkin dia berada di kegelapan, mungkin dia berlumur dosa, mungkin dia berlumur kemaksiatan, tapi dia tidak putus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung hayatnya dia diarahkan, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh satu saja, hanya satu saja, tapi itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia min ahlil jannah. Di sini
kita betul-betul tidak bisa menyombongkan. Maka kita faham penjelasan-penjelasan bahwa yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah, yang menghantarkan kita kepada surganya Allah bukan amal salih kita, tapi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang membuat kita masuk neraka itu karena kita putus asa, bukan karena kesalahan, bukan karena dosa kita. Kalau kesalahan dan dosa kita tobat, kita tidak putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, selesai itu semua, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka surah Az-Zumar ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Redaksinya pakai lanahi, tegas, keras. La taqnatu, kalau dibahasakan dalam bahasa lisan, la taqnatu, jangan putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tegas kan. Lanjutannya ini Az-Zumar 53 ini menarik kita renungkan. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa, bahkan itu dosa besar sekalipun kalau kita bertobat. Kalau dosa kecil pasti diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antara satu sholat dengan sholat yang lain itu menghapus dosa-dosa kecil kita. Antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya itu menghapus dosa-dosa kecil kita. Antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya itu menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan sepanjang atau selama atau dalam kurun Ramadan ke Ramadan itu, selagi kita tidak melakukan dosa besar. Tapi kalau kita melakukan dosa besar, tinggal memohon ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Lanjutannya lebih menarik lagi, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah, diulangi lagi dalam satu ayat, inna disebutkan 2 kali, itu jarang di Al-Quran. Ini salah satunya. Innahu huwal ghafur, tadi innallaha, ini innahu. Sudah innahu, innanya 2 kali, ditambahi lagi ada huwa. Tegas sekali. Sungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur, yang maha mengampuni. Kalau mengampuni itu ghafir, tapi maha mengampuni ghafur. Kenapa ghafur? Karena kalau kita berdosa mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni. Kita berdosa lagi, mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni. Kita berdosa lagi, mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni terus. Segunung apapun, sebesar apapun dosa kita, senakal apapun, sejahat apapun kita, mohon maaf, seberengsek apapun kita, kalau kita mohon ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni semua. Al-Ghafur di situ. Al-Ghafur menurut para ulama itu hubungannya, kaitannya dengan dzanbun, dengan dosa. Lawan dari ghafir adalah mudznib, orang yang mengampuni. Lawannya kaitannya dengan mudznib, orang yang berdosa. Rahim, maha penyayang, itu kaitannya dengan khata, orangnya adalah mukhti, orang yang salah. Yang dibutuhkan bukan ghafir. Kalau mudznib, orang yang berdosa, yang dibutuhkan adalah ghafir atau ghafur. Tetapi orang yang bersalah, mukhti, yang dibutuhkan adalah rahim. Sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagai orang yang bersalah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai akhir dari apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, kalau kita ingin menjadi hamba, menjadi manusia yang husnul khatimah, apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, istiqomah. Para ulama menjelaskan istiqomah adalah kunci kita mendapatkan husnul khatimah. Kalau kita bisa jaga istiqomah, kita jaga nilai-nilai kebaikan yang kita perjuangkan, yang kita laksanakan, yang kita dapatkan dari guru-guru kita, itu menghantarkan pada husnul khatimah. Ya. Kita i'tikaf bulan Ramadan semampu kita, sebisa kita, tidak hanya di malam ganjil saja, tapi juga di malam genap, karena Rasulullah SAW itu ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, beriktikaf full 10 hari di bulan Ramadan, bukan hanya di malam ganjil. Ini ada kesalahan faham yang beredar di masyarakat seolah-olah hanya di malam ganjil, padahal Rasul itu 10 hari full, bukan hanya milih malam ganjil, bukan, full. Bahwa betul taharrau, diusahakan, kita diminta untuk berusaha sekuat tenaga qiyamul lail di malam-malam ganjil untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Iya, tetapi bukan hanya di malam ganjil, karena nanti ada di tahun-tahun tertentu, ya, Lailatul Qadar itu justru terjadi di malam genap, bukan di malam ganjil. Maka jangan dipilih-pilih malam ganjil, malam genap. Kalau kita bisa lakukan full 10 hari, itu jauh lebih baik, dan itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, selain istiqomah, husnudzan,
Husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita mendapatkan husnul khatimah. Jangan pernah suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Seterpuruk apapun hidup kita, husnudzan pada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung persangka hambaku kepadaku. Kalau negatif thinking kita kepada Allah Subhanahu wa taala, negatif pula yang kita akan dapat. Tapi kalau positif thinking yang kita kedepankan di hadapan Allah, insya Allah itu juga yang kita dapatkan. Yang berikutnya, yang terakhir barangkali para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain upaya-upaya yang lain yang kita diajari oleh para ulama agar kita mendapatkan husnul khatimah adalah kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rizqna husnul khatimah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya. Dan doa-doa yang lain, ya Allah kami mohon husnul khatimah, ya Allah beri rezeki kami husnul khatimah, ya Allah ahsin akibatana fil umuri kulliha, ya Allah perbaiki akhir dari semua yang kami lakukan, termasuk akhir dari bulan puasa kita. Yang juga kita tidak boleh lakukan agar kita mendapatkan husnul khatimah adalah kita tidak meremehkan dosa apapun sekecil apapun dan tidak menunda-nunda taubat. Kalau kita sekurang-kurangnya yang 4 ini bisa kita lakukan semua, insya Allah kita mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di malam-malam 10 akhir Ramadan ini memberikan kita tidak hanya Lailatul Qadar, tapi kita diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua salah dan dosa kita, dan kita diberikan keberkahan dalam hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.